Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah kami boleh nikmati kembali. Kembali Tuhan, kami rindu untuk hidup kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama Engkau. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berdoalah dan upayakan kesejahteraan Indonesia. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 13 ayatnya pertama sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Apabila kita benar-benar membuka mata kita dan pikiran kita dengan jujur, maka kita akan pasti menemukan bahwa apa yang kita lihat sebagai berita atau news sehari-hari, baik itu melalui YouTube, podcast-podcast yang ada, maka bisa dikatakan bahwa sebagian besar siaran berita itu bukan lagi berita, tapi lebih kepada opini atau pendapat. Bahkan sudah mengarah kepada propaganda yang bertujuan bukan lagi menceritakan apa yang sedang terjadi, tapi lebih ke arah mendorong dan mempengaruhi pendapat publik agar setuju dan sepakat dengan narasi dan tujuan yang mereka sampaikan. Partai-partai politik atau tokoh-tokoh politik mulai masuk dan menguasai program atau channel berita tertentu, sehingga jelas sekali bahwa berita dari satu pesawat televisi tertentu selalu menceritakan yang baik tentang satu kubu dan jelek tentang kubu yang lain. Contoh sederhana adalah perbedaan yang sangat tajam
antara apa yang CNN, MSNBC beritakan akan selalu bertolak belakang dengan apa yang Fox News beritakan di Amerika, karena masing-masing dikuasai dan memiliki misi khusus dari sang sponsor. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana sikap anak-anak Tuhan dalam menanggapi semua berita-berita yang ada? Yang satu mendorong untuk mendukung pemerintah yang ada, sedangkan yang lain mendorong untuk mengutuki pemerintah. Bagaimana sikap kita seharusnya? Seharusnya lah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bukan terbawa oleh opini-opini manusia. Coba perhatikan apa yang firman Tuhan tadi katakan sekali lagi. Roma 13 ayat yang pertama sampai keempat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Berhentilah mengutuki pemerintah yang ada, sekalipun mungkin pemerintah yang ada bertindak tidak seperti yang kita harapkan, atau kita memang mendukung figur atau tokoh pemimpin yang lain. Namun, belajarlah bijaksana dan hidup dengan penuh hormat serta takut akan Tuhan. Hormatilah pemerintahan yang ada. Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius 7 ayat yang pertama, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sesungguhnya caci maki, mencibir, atau mengolok-olok pemerintah, atau bahkan menghujat pemerintah yang ada, bukankah itu adalah tindakan nyata dari menghakimi yang bukan tugas dan perintah Tuhan atas kita? Sebaliknya, sikap yang benar untuk semua anak-anak Tuhan adalah seperti yang Yeremia 29 ayat 7 katakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menegur dan mengingatkan kami betapa pentingnya kami menaruh hormat atas pemerintahan yang ada di atas kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.